Jadi amalan ini adalah sebuah tiket, di mana kalau kita mampu membawa tiket ini dengan benar, maka kita akan sampai di sebuah tempat yang kita tuju, Mas Yahya. Mau sebagus apapun lah pokoknya ya, mau sebagus apapun tiketnya ini tadi ya, kalau kita nggak mampu membawanya sampai di tempat tujuan, ya nggak bakalan bisa. Nah, masalahnya itu, Mas, kita sudah ngamalkan itu setiap hari, setiap waktu, tapi nggak terwujud, malah jadi stres. Makanya ini banyak ya, Iya. banyak juga kejadian orang sampai stres karena sudah membaca amalan ini, bahkan sampai berpuasa dan lain sebagainya. Makanya dipahami dulu dong. Kemudian kalau bisa ya kita mengerti apa arti dari amalan yang kita baca itu. Assalamualaikum, Mas Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yahya. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Sebaliknya gimana, Mas Yahya? Alhamdulillah, sehat juga, Mas. Alhamdulillah. Oke, Mas. Saya mau tanya nih, Mas. Pertanyaan yang enteng-enteng aja ya, Mas. Nah, sering yang datang ke Mas Wahyu, atau juga yang konsultasi dengan Mas Wahyu, banyak yang menanyakan tentang amalan ya. Tentunya amalan ini banyak sekali ya, Mas. Ada contohnya, kalau saya dulu masih belajar itu ada amalan kita harus membaca Al-Fatihah ya 1000 kali. Nah, itu kan amalan di agama kita, di Muslim ya, Mas. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, apakah ada amalan yang khusus ketika kita punya keinginan atau kemauan agar cepat terwujud, Mas? Apakah ada amalan khusus dari Mas Wahyu? Ini sering ditanyakan oleh teman-teman. Ya, kalau kita bicara amalan mungkin banyak, Mas Yahya. Ya, Iya, banyak seperti yang saya contohkan tadi ya. Ya, salah satunya. Amalan itu ya intinya ada banyak lah ya, mungkin setiap orang berbeda-beda ya, setiap tokoh ya, setiap ulama ya berbeda-beda intinya. Betul, ya. Di dalam share atau mengajarkan tentang amalan ini, yang mana tentu setiap amalan itu baik saja, Mas ya, tidak ada masalah ya. Amalan itu kan menurut saya secara pribadi tidak ubahnya sebuah tiket lah, Mas ya. Tiket yang mampu mengantarkan kita sampai di tempat yang kita tuju atau yang kita inginkan. Ya, kalau teman-teman atau dulur-dulur sering menyebutnya, kalau kita lagi punya hajat, agar hajat kita itu cepat terkabul, kan begitu. Betul. Jadi harus ada amalan, kan begitu. Betul, ya. Jadi itu setiap orang tentu punya kepercayaan dan punya keyakinan yang berbeda-beda. Dan sah-sah saja, tidak jadi masalah. Kan niat dan tujuannya tentu sudah jelas, Mas. Untuk sesuatu hal yang ya mudah-mudahan ya hajatnya adalah hajat yang baik. Betul. Jadi tidak ada masalah. Amalan itu bebas saja, apapun itu bebas. Jadi sekali lagi tidak ada tolak ukur bahwa amalan ini yang paling hebat, amalan ini yang paling hebat, ini yang paling bagus, ini yang paling mujarab, ini yang paling top sekali. Tidak ada. Karena mau sebagus apapun amalan yang kita baca, kalau kita tidak paham maksud dan tujuannya, ya kosong. Ya, jadi perlu digarisbawahi. Ini kalau kita masukkan di dalam sebuah doa, mau sebagus apapun doa yang kita lantunkan, mau pakai bahasa Arab, mau pakai, ini kan bahasa, Mas ya, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai mungkin bahasa Sanskerta, atau pakai bahasa Jepang mungkin. Ya, teman-teman, dulur-dulur semuanya harus paham bahwa Tuhan adalah maha segala-galanya. Jadi, bila perlu, mohon maaf, tanpa kita berbahasa sekalipun, tanpa kita berucap sekalipun dari mulut kita, Tuhan sudah maha segala-galanya. Sudah mengetahui jauh, masih di dalam lubuk hati kita. Nah, dari sinilah
dulur-dulur teman-teman semuanya harus pahami. Jadi bukan tentang amalannya yang bagus, tapi teman-teman paham enggak? Dulur-dulur paham enggak hakikat daripada apa yang kita lakukan ini? Yaitu kita membaca amalan tersebut. Jadi harus paham Mas Yahya. Iya, memang sering ya. Dulu sih pengalaman saya sendiri. Misal kita pengen rezeki ya, kita bahas di rezeki ya. Kita pengen punya uang yang banyak, dikasihlah amalan sama bisa dibilang guru lah gitu ya. Iya. Suruh baca ini Sampai sekian ribu kali iya, misalnya. sampai berjam-jam. Ya, sebetulnya tidak ada masalah. Itu bagus, kan itu melatih fokus Mas Yahya. Ya. Jadi amalan ini adalah sebuah tiket, di mana kalau kita mampu membawa tiket ini dengan benar, maka kita akan sampai di sebuah tempat yang kita tuju Mas Yahya. Kurang lebih begitu. Jadi apa ya istilahnya, mau sebagus apapun lah pokoknya ya, mau sebagus apapun tiketnya ini tadi ya, kalau kita nggak mampu membawanya sampai di tempat tujuan ya nggak bakalan bisa. Nah, masalahnya itu Mas, kita sudah ngamalkan itu setiap hari, setiap waktu, tapi nggak terwujud, malah jadi stres. Makanya ini banyak ya, mohon Iya. maaf, banyak juga kejadian orang sampai stres karena sudah membaca amalan ini, bahkan sampai berpuasa dan lain sebagainya. Makanya dipahami dulu dong. Kemudian kalau bisa ya kita mengerti apa arti dari amalan yang kita baca itu. Nggak hanya Misalkan begini, bahasa Inggris misalkan, tapi teman-teman nggak tahu artinya. Nah ini namanya kan, mohon maaf ya, berarti kita sedikit kurang cerdas, kurang lebih begitu. Kita harus tahu artinya dulu dong. Ya, lah kalau kita bicara tentang amalan yang kita anggap ini sebagai sebuah tiket ya, di mana ini merupakan jembatan daripada doa kita. Kalau kita ibaratkan kita minta kepada Allah atau kita minta kepada Yang Maha Kuasa atau kepada Tuhan kita, itu tidak ubahnya antara seorang anak minta kepada orang tua misalkan Mas Yahya. Berarti kan kita, mohon maaf ini ya kita kan harus sampaikan dengan jelas. Iya. Kita kepingin apa kan begitu. Makanya kita harus paham dulu. Jadi teman-teman memahami itu jauh lebih penting. Jangan hanya kita minta, mohon maaf, minta hasilnya tapi kita memprosesnya salah. Misalkan kita minta, oh saya kepingin punya uang banyak misalkan, tapi kita berdoanya salah misalkan, mohon maaf, karena doa itu juga harus spesifik. Tuhan maha segala-galanya, tetapi di dalam kita mewujudkan itu nanti, ya itu sangat berpengaruh sekali Mas Yahya. Jadi harus jelas, ya harus spesifik. Kita minta ingin uang apa? Ya, oh iya, doanya ya minta uang iya, karena begini, saya mau kasih merumus ya, bahwa kalau kita bicara amalan ya, sebetulnya ya mau teman-teman menciptakan sendiri juga bisa teman-teman ya. Itu tidak ubahnya sebuah doa. Bebas-bebas saja. Yang terpenting adalah kita percaya dulu, kita masukkan di sini, kemudian kita yakini ya. Yakin kita masukkan lagi ke dalam, yaitu kita imani. Berarti kalau sudah iman sudah wis nggak ada keraguan, berarti sudah pasti terjadi. Nah, tetapi jangan salah bahwa masuk di dalam keimanan itu sifatnya baru 50% saja yang kita jalankan di dalam kehidupan kita. Karena yang 50%-nya adalah sesuatu yang bersifat fakta atau realita. Di mana kalau sudah kita masukkan dulu di sini, kita turunkan di sini ya, kita bawa masuk lagi ke dalam keimanan, maka harus kita keluarkan lagi melalui pola pikir kita. Untuk kita mewujudkan semua yang kita inginkan itu tadi Mas Yahya. Jadi sebetulnya, ya ini kelihatannya mudah ya, tapi kalau dijabarkan tentu luas sekali, tapi mungkin next nanti kita kupas Mas Yahya ya. Di video kali ini Mas Wahyu mau lebih tekankan kepada dulur-dulur semuanya. Nggak penting tentang amalannya, nggak penting tentang doanya, tapi bagaimana teman-teman dan dulur-dulur semua mampu masuk di dalam keimanan. Ya, karena kalau sudah bicara keimanan ini nggak ada tolak ukurnya Mas Yahya. Yang tahu adalah pribadi kita masing-masing. Ya. Yang tahu, yang bisa merasakan bahwa kita merasa sudah yakin, sudah iman atau belum, itu ya diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan amalan, tapi yang salah mungkin kita secara pribadi yang tidak memahami. Menjalankan amalan tersebut kita belum paham. Jadi lebih ke kalau menurut Mas Wahyu, amalan yang paling top, yang paling bagus, yang paling mujarab supaya doa-doa kita, hajat kita bisa cepat terkabul adalah kita harus mampu masuk di dalam keimanan itu dan bagaimana mewujudkannya. Makanya ya
ini perlu belajar Mas Yahya, nggak semudah itu Mas Yahya. Oh, jadi amalannya Mas Wahyu ini bukan bacaan ya? Yang Oh, saya enggak. tangkap tadi percaya, yakin, iman, itu Ya aja ya? sudah, rumusnya manusia itu Oke. sebetulnya yang paling tinggi poinnya di sana. Percaya, yakin, iman. Kalau sudah 3 ini sudah kun fayakun. Artinya apa? Sudah tidak ada yang tidak mungkin. Gitu loh Mas ya. Tapi kan menjalankan itu nggak semudah itu. Mudah untuk diucapkan, tapi ya nggak apa ya, agak sulit juga dijalankan kalau kita nggak mau belajar. Tapi kalau mau belajar, nggak ada yang nggak bisa. Semua bisa. Jadi boleh-boleh aja kita baca ayat atau lafal apapun itu sebanyak mungkin, nggak ada masalah ya Mas? Tidak ada masalah, yang terpenting kita paham maknanya ya, kita ngerti maksudnya, supaya kita tahu tujuannya gitu loh Mas ya. Nah, nggak ngerti maksud dan tujuannya kan, ya mana mungkin kita bisa mendapatkan manfaatnya, kan begitu. Iya. Jadi harus paham dulu. Jadi amalan itu tidak ubahnya tiket atau jembatan saja. Ya, kalau kita bisa katakan kita sambil wirid Mas ya, zikir ya, atau mungkin kita sambil ya macam-macam lah, banyak cara Mas Yahya. Wah, ini saya mending pakai yang singkat aja ya, daripada saya capek-capek baca amalan yang banyak, ya pakai amalan Mas Wahyu aja ya. Kalau menurut saya begini Mas ya, setiap orang mempunyai kesenangan yang berbeda-beda, kenyamanan yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai kepercayaan, keyakinan yang berbeda-beda. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, jalankan, lakukan sesuai dengan kepercayaan, keyakinannya teman-teman, sesuai dengan kenyamanannya teman-teman. Kalau memang kita nyaman dengan kita membaca apapun itulah, ya yang namanya amalan itu, ya monggo saja. Yang penting paham maksud dan tujuannya, sehingga ngerti, sehingga nanti kita bisa dapat manfaatnya. Itu saja. Dan enjoy melakukannya ya Mas, jangan karena terpaksa ya. Ya, kalau karena Contohnya malah terpaksa, ini ya. apalagi kita berpikir kok masih belum ya, kok masih belum ya, padahal sudah dibaca sekian ribu kali, besoknya lagi dibaca lagi, kok masih belum, ya enggak ketemu. Padahal masih belum itu sebetulnya adalah keraguan. Oke. Itu enggak boleh Mas Yahya. Sudah luntur imannya ya. Enggak boleh. ragu Orang ya. itu kalau sudah rasane wis manjing ya, wis melebuh ning jero Mas Yahya ya. Itu sudah enggak boleh, sudah iman ya sudah. Ditaruh aja ya. Taruh saja, tinggal kita bikin enjoy saja untuk kita jalani hidup ini, gitu aja, sambil menunggu nanti ya tiba-tiba berhasil, itu pasti kok ya. Oke. Ya, ini kalau dijabarkan akan panjang banget. Oh, bisa ya. sampai besok pagi, besok pagi, besok pagi, besok pagi gitu. Ya, intinya itu ya teman-teman, percaya, yakin, iman. Percaya, yakin, iman. Ya, enggak penting. Tuhan Maha segala-galanya, Allah Maha segala-galanya. Jadi bila perlu kita nggak usah ngomong, nggak usah berkata-kata. Masih ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam itu loh. Allah sudah Maha segalanya, sudah mengetahui, sudah mendengar ya. Kalau kita harus pakai bahasa yang indah atau mungkin bahasa tertentu ya, mungkin yang dipakai teman-teman biasanya pakai bahasa Arab ya, mungkin lebih khusyuk ya. Nah, gimana kalau teman-teman kita yang, mohon maaf, yang bisu ya, itu kan jadi nggak bisa ini ya. Iya, jadi makanya nggak perlu Tuhan bahasa itu, ya berarti ya. Tuhan itu Maha segalanya. Nggak penting tentang bahasa, nggak penting tentang amalan atau apapun itu, nggak ya. Yang penting kita percaya, yakin, iman sama Tuhan, ya sudah selesai gitu aja ya. Intinya setiap orang mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang berbeda-beda Mas ya, mempunyai tata cara yang berbeda-beda. Kita saling menghargai, saling menghormati, karena yang tahu adalah pribadi masing-masing. Jadi kita bicara tentang percaya, yakin, iman itu, kita juga nggak bisa menilai orang lain mungkin yang nggak sama dengan kita berarti nggak benar atau nggak bisa Mas ya. Jadi kembali kepada pribadi masing-masing saja. Oke, terima kasih jawabannya Mas Wahyu. Ya, sama-sama.